Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Nakes Center yang great. Di tangan saya ini ada sebuah buku yang luar biasa, jadi novel My Name is Nakoy, yang di dalamnya ada sebuah cerita yang menarik. Ini khusus di halaman 175. Ini tentang tukang ojek Ancol. Di sini tertulis namanya Kayadi. Aku sendiri memanggilnya Kang Ayat. Dia adalah anak dari Uwa. Nah, pada saat hari ini saya langsung ketemu dengan orangnya, dan luar biasa. Kita akan bincang-bincang sedikit dengan Kang Ayat ini. Assalamualaikum Kang Ayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa. Alhamdulillah kita bisa ketemu dengan Kang Ayat yang di dalam novel My Name is Nakoy karangan Coach Nakoy ada nama Akang tuh di situ. Jadi boleh dong sedikit cerita kehidupan ketika mungkin awal-awal ngajak Kang Nakoy, Pak Nakoy itu atau Coach Nakoy itu ke Ancol. Silahkan. Oh, begitu ya Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebetulnya saya kalau mengupas sejarah tentang Nakoy, ya pasti sedih Pak Ya. perjalanannya. Ya, awalnya beliau datang ke Ancol itu nyari alamat Pak. Alamat. Awalnya dari Cempaka Putih, ternyata dari Cempaka Putih sama abangnya juga anaknya Wak, katanya kamu kesini mau ngapain? Mau kuliah Kang. Lah kakak ini yang di Cempaka Putih ini bilang, kamu jangan begitu, bapak kamu aja susah. Dulu pesantren aja kamu susah biayanya, kuliah biaya dari mana? Akhirnya mungkin Nakoy mencari, padahal itu belum tahu alamat saya ada di mana. Tapi alhamdulillah ketemu. Pas begitu saya ngojek di Ancol, istirahat, pas datang saya kaget. Loh, dulu saya manggilnya bukan Nakoy, tapi Tong. Karena memang umurnya terpaut jauh ya. Tong ya. Iya Tong, kok kamu sendiri kesini ngapain? Mau kuliah Kang. Awalnya saya juga mau bicara dengan seperti kakak saya yang di Cempaka Putih. Mau menolak, jangan gitu. Tapi saya tahan. Pas saya tahan akhirnya, oh gitu ya. Ya udah di sini dulu kata saya. Akhirnya ya dibikin cepatnya waktu. Ya udah untuk sementara kamu kapan? Mau daftar kuliahnya mau di mana? Mau di UIN Kang. UIN aja saya boro-boro tahu Pak namanya tukang ojek. Apalagi Nakoy yang dari kampung. Waktu itu Nakoy remaja. Tapi saya tetap ya udah kapan daftarnya nanti Kang. Dalam jangka waktu 15 hari lagi. Ya udah kalau gitu kamu di sini dulu sama Kang Ayat. Bahkan sempat juga beliau ini Nakoy muda ini ikut ngojek Pak. Saking semangatnya. Saya berpikir terus ayo apa iya. Nah, akhirnya saya ya udah kapan Kang siap Kang, sampai pertama Kang punya celana enggak? Oh, celana tapi gede. Saya gede tapi nggak apa-apa lah. Nanti diikat Dikencengin. iya pakai tambang plastik. Terus sepatu Kang, sepatu juga gedean. Gak apa-apa Kang, yang penting bisa. Akhirnya ya udah. Kalau begitu kakak punya rezeki sedikit, ada segini. Kamu tahu tempatnya katanya di daerah Ciputat Kang. Ciputat saya tahu kalau mobilnya, tapi tempatnya belum tahu. Akhirnya berangkatlah. Saya anter. Waktu itu motornya juga motor ojek, pakainya Suzuki FR. Sampai ke daerah Mangga 2. Nah, begitu di Mangga 2, di situ keneknya ngomong, kenek itunya, Pak ini kasihan tuh adanya nangis. Saya nggak tahu ada saya nangis, saya di bawah. Nggak apa-apa, akhirnya saya tanya, kamu siap nggak? Siap. Nekat nggak nekat? Ya udah berangkat. Mintanya diantar, Pak. Mintanya aslinya diantar. Cuma saya berpikir ini nanti kalau diantar pasti manja. Nggak bakal jadi apa-apa, percuma. Akhirnya saya lepas Pak. Begitu saya lepas, saya pulang ke rumah, nggak ngojek lagi. Merenung, nangis di situ saya.
Adik saya sampai enggak, nanti sedangkan nggak ada komunikasi apa-apa. Tahu enggak tempatnya, nangis Pak, nggak ojek lagi. Dia udah, akhirnya saya waktu itu belum ada komunikasi Pak, ya udah saya lepas aja. Berjalannya waktu, kayaknya semester 1, saya cari Pak. Saya cari muter-muter sampai waktu itu lewat tanah kusir. Hujan gede banjir. Saya cari. Ternyata ada saya sampai kurus banget Pak. Kerja ikut matu warteg. Sehari makan sehari enggak. Kata tukang wartegnya saya tanya Pak, oh, kenapa? Nah kok ini Nanang Kosim, waktu itu Nanang Kosim. Oh enggak, badannya kurus begini. Katanya enggak mau Pak, makan sekali aja. Mendingan duit buat pegangan gitu buat biaya. Akhirnya saya di situ udah. Akhirnya saya udah, kamu hati-hati di sini, kamu harus serius. Kamu harus ingat orang tua di kampung. Harus sukses. Saya pulang Pak. Udah pulang juga nangis tuh jalan-jalan. Akhirnya ya alhamdulillah saya sedikit-sedikit sisihin duit itu sedikit. Karena memang anak ini termasuk kuat, tangguh. Saya aja udah tuh, habis itu lepas tuh, los Pak. Begitu mau wisuda bilang, Kang mau wisuda. Akhirnya mau wisuda, orang tuanya bahagia banget. Yang waktu itu tetangga tuh mencemooh semua Pak. Nggak percaya bahwa anaknya itu kuliah biaya dari mana. Akhirnya saya marah sama tetangga. Anda tahu apa? Yang tahu saya, saksinya saya. Gitu. Anda hanya tahu bahwa tukang beca nggak bisa nyekolahin anak, ternyata tukang beca bisa. Yang hebat itu luar biasa anaknya. Hebat lagi orang tuanya, doanya gitu Pak. Akhirnya berangkat, ngomongnya nyewa mobil aja, waktu itu nggak ada bahasa travel, nyewa mobil. Kata saya nggak usah. Kalau nyewa mobil saya nggak mau nganterin ke kampusnya, ke tempat sekolahnya Nanang. Kalau kampus nggak ngerti, orang kampung dulu, orang tua semua. Ke tempat sekolahnya Nanang. Akhirnya dari Losari Pak, itu nenek-nenek ada berapa, ada 10 orang ngompreng Pak, naik Dedi Jaya. Datang ke Ancol, udah pada capek tuh. Saya di kontrakan kecil Pak. Begitu nyampe, ya udah pada capek nih, nyewa mobil aja tuh, nyewa mobil punya tetangga, nggak usah, berangkat sendiri aja. Akhirnya ngompreng Pak. Berapa kali ngompreng dari Ancol ke Mangga 2, Lebak Bulus, langsung ke sini. Iya, sampai ada salah satu kakeknya pingsan saking capeknya. Pingsan Pak. Tapi begitu dipanggil, Nanang Kosim Yusuf yang masuk kedua orang tuanya. Ternyata lulusan terbaik Nakoi di UIN, alhamdulillah. Waktu itu belum UIN ya, masih AIN. Iya. Sampai begitu orang tuanya keluar, orang tuanya pingsan semua dua-duanya. Tapi alhamdulillah berkat anaknya yang gigih, saya sih bukan siapa-siapanya. Saya seorang kakak yang hanya menahan, mendukung supaya anak-anak ini kuat gitu. Ya alhamdulillah sampai sekarang, bahkan setelah lama nggak ada komunikasi, katanya Nanang Kosim Yusuf kok nulis buku, apa enggak, saya nggak percaya, masa anak begitu nulis buku, dari mana. Nggak lama lagi katanya kontemplasi pertamanya, lalu ini training Seven Mendes. Itulah sejarah ini Pak. Iya, luar biasa Pak, alhamdulillah. Intinya Bapak pelaku sejarah betul atas kehidupannya Coach Nakoi ya. Mudah-mudahan apa yang diusahakan jadi sesuatu yang berkah, menjadi sesuatu yang manfaat bukan hanya dunia tapi juga akhirat. Amin. Makasih atas ceritanya Pak, mudah-mudahan ini jadi inspirasi buat teman-teman yang lain. Makasih. Amin, sama-sama Pak.